Dikisahkan di kerajaan Daha yang dipimpin oleh seorang raja bijak bernama Raja Kertamata. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah memiliki tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Indu Kertapati. Nama pasti raja. Oh, itu calon anakku. Dia bisa memiliki calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana, selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Dini. Aku orang kabar walau. Dewi Galuh pun pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan saudaranya. Wahai putri, mengapa sampean tambah kesal? Kenapa soal Chandra Kirana si buntung? Wahai dayang, ngerti orang cara menyingkir ke Chandra Kirana. Dengar-dengar ibu orang kerajaan, orang buntung sing bisa apa wae. Bagaimana jika putri menemui dukun itu untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Baiklah, aku akan menemui dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya memikirkan Chandra Kirana. Apa sih gawe putri kerajaan datang malam-malam begini? Aku dua satu permintaan, tolong bantu aku untuk melenyapkan Chandra Kirana. Dan sampean Isro akan memberikan masih. Wes, aku bisa nolong sampean. Di pagi yang cerah, terdapat Chandra Kirana yang sedang mencium bunga di taman kerajaan. Tiba-tiba datanglah Dewi Galuh. Hai Chandra Kirana, hai Mbak, delok ya nih, bunga yang belum kita tanam di sana loh. Ah, siapa ini Mbak? Wahai Chandra Kirana, kutu kau menjadi keong mas. Kutukan ini akan berakhir jika Chandra Kirana menangani. Dan sebelum ini terjadi, kulenyapkan dulu kau akan menceritakan kepada ayah bahwa kau telah menghilang. Wes, Chandra Kirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Keong mas yang terseret arus itu ditemukan oleh seorang nenek yang sedang mencari ikan di pinggir sungai. Apa iki sing berwarna emas? Aku belum pernah delok keong kaya iki. Sang nenek membawa keong mas ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek yang sedang mencari ikan, di pagi harinya keong mas berubah menjadi manusia kembali hingga siang hari. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Wah, siapa sih masak sungai ini? Paginya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek memutuskan untuk pulang lebih awal lagi besok. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Sama Cahayu, pulang putri Chandra Kirana sampai Dendahan
Kirana pun menceritakan semuanya kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Entah sampai kapan kutukannya akan berakhir, Mbok. Sabar ya, Cahayu. Terus berdoa dan semoga berakhir kembali. Kala itu, di kerajaan Daha, Raja sudah mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong cepat cari dia dan bawa dia ke sini dengan selamat. Tenanglah, Raja akan mencari Chandra Kirana sampai ketemu ke seluruh pelosok dunia. Pengawal, Nggih, Raden, anakku Raden manggil kula. carikan tunanganku Chandra Kirana. Nggih, Raden. Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Mendukung Raden Inu arep aku nyari Chandra Kirana sampean mesti gawe sesuatu. Nggih putri, aku ora bakal membiarkan Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Berikan gelang ini kepada Raden Inu. Iki bakal nyesatkan Raden Inu saat mencari Chandra Kirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat kepada Pangeran Inu. Raden Inu, aku akan memberikan gelang keberuntungan ini supaya sampean membuang Atau nuwun Dewi Galuh. Raden, firasat saya, Chandra Kirana anak desa cilik di tengah hutan. Baiklah, mari kita pergi ke sana sekarang juga. Ini Raden. Raden Inu menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan, ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanan, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang sedang terlemas bersandar di pohon. Sampai nama apa Mbak? Kamu kan kelihatan pintar banget. Aku dulu makan selama itu juga sadar terus. Jadi Mbak makan sebentar saja. Mau berbuat makan. Sembari makan, Raden Inu menceritakan semuanya kepada sang kakek. Ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Jimat itu kan tujuannya berdasari sampean agar sulit menemukan lokasinya. Terus piye Mbak? Tetap telusuri sungai Tigris, kalian akan menemukan sebuah desa. Ternyata sang kakek yang mereka temui adalah orang yang sakti. Ia memberitahu bahwa jimat itu merupakan jelmaan dukun, dan ia juga menyuruh mereka untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Permisi Mbak, bolehkah saya meminta air putih? Oh boleh, tunggu sebentar. Cahayu, tolong ambilkan segelas air minum. Baik, Mbok. Chandra Kirana, Tuan Putri, Raden Inu, kamu kemana saja? aku dikutuk oleh orang pemilik yang kemudian dia membuangku ke sungai dan bayilah yang telah menyelamatkanku. Apa? Baiklah kalau begitu kita pergi ke kerajaan sekarang juga untuk memberitahu sebenarnya kepada Raja. Baiklah, Bo, kami izin pergi dulu ya. Izin Bo, Om Del. Di desa Dadapan, mereka menemukan Chandra Kirana dan mereka akan pergi ke kerajaan untuk memberitahu pada sang raja. Ayah, Anakku, akhirnya kau kembali. Terima kasih Raden Inu telah membawa anakku kembali. Ini Raja. dia yang telah kutuk menjadi kemas, Ayah. Dia Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya. Nasihat dari cerita ini adalah
Seorang manusia harus menghilangkan sifat iri dan dengki terhadap sesama dengan bersyukur serta berpikir positif akan kehidupannya di masa yang akan datang.